Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya mau bahas mengenai eh, kerugian saya waktu saya dropship gitu ya. Jadi saya mau bahas kalau saya ini pernah rugi gara-gara dropship. Kalau dari kemarin-kemarin saya bahas dropship itu gimana tekniknya, gimana caranya, untungnya apa. Tapi kan saya jarang ya bahas kerugiannya. Nah, kali ini saya mau share. Lebih adil kalau saya bahas kerugiannya juga. Betul ya? Nah, dropship itu sebetulnya ada beberapa kerugian teman-teman. Cuman saya di video kali ini saya nggak ngelis, tidak mengelis kerugiannya apa aja, tapi saya lebih mau sharing pengalaman saya tentang kerugian saya waktu dropship. Ya sebetulnya ada beberapa, tapi saya mau bahas di video ini dua aja. Ya, dua aja cerita saya waktu saya rugi karena dropship. Oke, yang pertama saya mau bahas. Jadi saya ada order nih teman-teman ya. Saya ada order, saya dropship ke supplier, minta tolong dikirimin dong ini. Saya pakai resi otomatis kebetulan ya. Pakai resi otomatis karena saya lebih suka resinya otomatis. Resi otomatis saya ordernya biasa via WhatsApp. Saya paling suka via WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Karena WhatsApp itu memungkinkan kita komunikasi lebih lancar. Jadi saya tanya, dia jawab. Dia tanya, saya jawab. Saya tanya stok ada apa enggak, dia bisa langsung jawab gitu kan. Jadi itu saya yang suka dari WhatsApp. Begitu. Walaupun mungkin teman-teman ada yang merasa, aduh kalau pakai WhatsApp itu kalau kita transfer makin lama makin gede dikirim apa enggak ya sama dia ya. Nah, terus terang saya sih untungnya sampai sekarang masih lancar soal pembayaran, semua masih oke. Gitu. Nah, oke teman-teman, saya lanjut balik tadi. Jadi saya pernah ruginya seperti ini. Nah, jadi ketika saya udah minta dikirim, ya dikirim, barang dikirim, oke, barang jalan, ternyata sampai sana status pengiriman saya cek di Shopee, statusnya itu batal, paket kembalikan ke pengirim, ya dikembalikan ke pengirim dan pembelinya itu kontak ke saya, ngomong kak itu statusnya batal ya, iya statusnya batal, saya bilang gitu. Terus dia baru ngomong ternyata saya lupa antara alamat atau nomor handphonenya itu salah gitu. Salah. Jadi tidak bisa dihubungi ya, tidak bisa dihubungi, barang tidak bisa dikirim. Nah, setelah beberapa kali nggak bisa dihubungin, barangnya diretur. Nah, kalau kalau dropship gini teman-teman ya, diretur itu biasa baliknya ke tempat ngirim. Jadi baliknya ke supplier. Ini kalau di Shopee ya. Kalau di Shopee begitu. Biasa baliknya ke tempat ngirim, berarti ke supplier saya. Ke supplier saya. Nah, di statusnya barang sudah dikembalikan ke pengirim. Nah, tapi kejadian di lapangan, walaupun statusnya sudah begitu, kadang-kadang masih ketahan di ekspedisinya. Itu kejadian di lapangan. Jadi kalau teman-teman dapat status paket sudah kembali ke pengirim, teman-teman nggak perlu terlalu khawatir, belum tentu sudah diterima. Kalau retur ya, beda kalau kita ngirim ke customer ya. Kalau retur kembali ke pengirim itu belum tentu sudah diterima. Jadi bisa aja statusnya tanggal 5 diterima, bisa kenyataannya tanggal 8 baru benar-benar balik. Ya, kadang seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman itu ragu apa kok nggak jelas begini teman-teman, aduh kok nggak nyampe-nyampe, langsung komplain ke CS-nya pusat nggak apa-apa, bisa, itu bisa seperti itu. Komplain ke CS pusat ini kok status dari retur tapi kok ternyata tidak balik-balik itu gimana, minta tolong dicek, itu bisa. Nah, tapi kok kejadian di lapangan biasanya di supplier saya beberapa hari setelahnya baru balik. Nah, kejadiannya di sini nih yang bikin saya rugi. Barangnya ya, barangnya menurut supplier saya tidak diterima returnya. Tapi saya tanya ke ekspedisinya, bahkan saya menghubungi ekspedisi tempat tempat supplier saya ngirim nih ya. Kebetulan saya ada kontaknya. Jadi supplier saya ngirim ke ekspedisi A di daerah ini. Saya kebetulan ada kontaknya. Saya tanya ke orang di sana, Kak, barangnya sudah belum? Saya dikirim balik. Sudah, dibilang sudah.
Ini buktinya, ada foto, tapi saya nggak ngerti ini foto di mana. Karena saya nggak pernah ke supplier saya ya, beda kota ya. Nah, nggak ngerti di mana, dia bilang sudah, supplier saya bilang belum. Waduh, ini saya bingung juga nih. Satu bilang sudah, satu bilang belum. Nah, saya bingung lah, jadinya gimana? Ya, memang waktu itu saya tidak melanjutkan lagi ke supplier saya. Maksudnya gini, saya tidak memfollow up lagi ke supplier saya. Ya, karena kalau supplier saya bilang belum, nanti saya nggak mau terlalu gontok-gontokan ya, nggak mau terlalu debat lah. Sudah belum. Si ekspedisi pun ngasih bukti foto, saya nggak lempar balik lagi. Kenapa begitu? Karena saya pikir ya sudahlah. Nanti kalau saya banyak debat, malah merusak saya hubungan saya ke depannya ketika saya dropship lagi sama dia. Nah, itu pemikiran saya. Ya sudah, saya anggapnya gini, saya rugi seharga, kebetulan waktu harga sekitar 80 ribuan ya. Saya rugi 80 ribuan, sudah nggak apa-apa. Yang penting saya bisa untung berjuta-juta selama sebulan dengan mengandalkan supplier ini. Nah, itu kerugian saya, salah satu kerugian saya begitu. Jadi saya rugi sekitar 80 ribu. Tapi ya sudah, gitu. Itu ruginya saya. Ya, kalau ada barang retur ada rugi seperti itu. Tapi untungnya cuma kejadian satu kali. Waktu barang retur, tapi barang-barang berikutnya itu supplier bilang ada, diterima. Kecuali satu barang itu memang saya nggak tahu kemana barangnya. Itu kerugian saya yang pertama yang saya mau cerita. Nah, lalu cerita saya yang kedua. Ya, jadi saya dropship lagi ke supplier. Kebetulan nih supplier beda lagi. Nah, saya kirim barang. Ternyata barangnya itu retak, teman-teman. Nah, saya komplain lah ke supplier saya. Ya, supplier saya waktu itu jawabnya tidak bisa di retur. Nggak bisa di retur. Waduh, ini saya bingung juga ini. Nggak bisa di retur, sampai saya tegesin ke dia, saya tanya, syaratnya bagaimana kalau ada barang rusak? Apa bisa di retur atau enggak? Jadi memang penting kesepakatan, teman-teman. Penting kesepakatan dengan mereka, dengan masing-masing supplier. Barang macam apa yang bisa di retur, barang macam apa yang nggak bisa di retur. Ya, kadang ada supplier yang bilang kalau sudah pakai bubble pack, ya, kalau udah pakai bubble pack, nambah bubble pack, itu kalau rusak bisa dibantu sama supplier. Tapi kalau nggak pakai tambahan bubble pack, tidak bisa dibantu sama supplier. Kadang ada yang begitu tuh. Nah, setelah itu saya belajar, memang orderan saya selalu saya tambahin bubble pack. Ya, itu. Nah, balik ke barang yang retak itu. Nah, barang yang retak tidak bisa ditanggung sama supplier. Akhirnya mau tidak mau, ya karena saya dropship juga beda kota, mau nggak mau saya bilanglah ke customer, kirim balik aja ke tempat saya. Kirim balik ke alamat ini gitu. Kirim balik ke alamat ini. Saya nggak ngerti lah dia bingung apa enggak, tapi kirim baliknya ke kota lain kan. Ke kota lain, udah saya tanggung ongkirnya nggak apa-apa. Nah, terus gimana saya ganti barangnya? Mau nggak mau saya order lagi dari supplier ini, saya order kirim barang ke saya. Ya, jadi gini, customer tadi yang komplain, barang komplain balik ke saya pesen lagi dari supplier barang ke saya, barang yang sama ini. Oke, barang yang sama ini akhirnya sampai ke saya kan dua-duanya sampai bersamaan, betul ya? Dari customer sama dari supplier. Sampai barang yang sama, akhirnya saya cek, barangnya retak ya sudah, saya simpan stok saya kirim lagi barangnya utuh, saya packagingnya saya lebih kuat, saya kirim lagi ke customernya. Ya, walaupun saya rugi ongkir karena saya bukan di kota yang sama, ongkir lebih mahal sedikit, tapi ya sudah nggak apa-apa. Barangnya retak, saya simpan. Sampai sekarang saya pakai buat cadangan, mungkin nanti akan saya jual dengan diskon. Ya, dengan diskon. Jadi kondisi saya misalkan saya jual cuci gudang kondisi 80%, harga barangnya segini. Mungkin nanti akan saya jual begitu. Nah, jadi saya rugi. Pertama saya rugi stok barang. Masih saya simpan sampai sekarang, barangnya retak. Ya. Yang kedua saya rugi karena ongkir dari customer ke tempat saya tanggung. Itu ada sekitar 18.000 berarti ya, 18 ribuan. Lalu saya rugi lagi karena saya ngirim lagi barang ke
customer saya yang beda kota. Karena sebelumnya itu customer-nya sama supplier saya sama-sama di Jakarta. Jadi mereka kan ongkirnya cuma 9.000 10.000 ya, sedangkan saya beda kota. Jadi saya rugi lebih jauh. Jadi saya rugi sekitar ongkir bolak-balik saya rugi 36.000 sama saya rugi 36.000 sama berarti saya rugi stok barangnya. Berarti barangnya ngendap di saya. Nah, jadi ya gitu teman-teman, kurang lebih itu kerugian saya jadinya. Jadi saya rugi kalau dihitung-hitung sama barangnya yang ngendap di saya ya. Barangnya itu sekitar 120.000 sama berarti saya rugi kurang lebih 150-an ribu kali ya. Rugi 150-an ribu sementara ini, sedangkan barangnya masih ngendap di saya sampai sekarang. Ya kurang lebih begitulah ya. Nah itu suka dukanya dropship lah teman-teman sebetulnya. Nah cuman kenapa saya masih melanjutin dropship? Karena menurut saya walaupun saya rugi cuman sekitar 80.000 yang pertama tadi, yang kedua 150-an ribu, menurut saya tidak sebanding dengan keuntungannya. Karena saya bisa untung kan bisa berjuta-juta dari dropship ya. Nah, dengan untung yang jutaan itu, kalau dibandingkan dengan kerugian yang hanya sekitar ratusan ribu, menurut saya itu sangat worth it sekali. Masih oke. Nggak masalah kalau mau dilanjutin, ya lanjutin aja gitu. Menurut saya begitu. Jadi sampai sekarang pun saya masih terus jalan dropship sampai sekarang ya. Masih jalan dropship. Dan selama itu tidak terlalu merugikan saya jalan aja. Selama saya masih untungnya lumayan ya saya jalanin aja. Gitu teman-teman ya. Saya nggak tahu cerita teman-teman gimana. Kalau mau cerita silahkan bisa komen di bawah ini mungkin ya. Mungkin ada pengalaman sendiri-sendiri, bisa sharing pengalamannya. Nah, kurang lebih itu aja teman-teman cerita saya mengenai dropship, kerugian saya mengenai dropship. Ya, masih ada banyak cerita lah, rugi ongkir karena dropship. Saya pernah kirim ke Papua, ongkirnya jadi rugi berapa tuh? Rugi 100.000 apa rugi 200.000, pernah juga barangnya. Nah, ya dan lain-lain lah teman-teman. Tapi yang penting selama itu ya proses belajar, nggak ada semua yang instan teman-teman. Nggak ada instan, semua proses belajar, dan yang penting dihitung keuntungan dibanding dengan kerugian, apakah masih worth it. Kalau hanya kecil saja kerugian dibanding keuntungannya, berarti masih oke. Bisa jalan terus. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video di channel ini, jangan lupa di subscribe. Thank you teman-teman ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.